IFJ family, welcome home dan thank you for joining our online service. Ibadah kami selalu dimulai jam 9 pagi setiap minggunya, jadi pastikan Anda subscribe ke YouTube channel kami dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan. IFJF adalah gereja yang berpusat pada pemuritan. Our mission is to help people to connect with God and make disciples. IFJF memiliki beberapa discipleship center di sekitar wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta, ada di Balai Sarbini, Lipo Mall Nusantara. Untuk Tangerang, di Dome of Harvest, Lipo Karawaci. Dan beberapa lokasi lainnya di Bogor, Bekasi, Cilincing, dan juga Perumnas. IFJF memiliki komunitas sel yang berbasis online. Jadi dimanapun Anda bergabung, you too have a community to do life together. Di IFJF, kita menyebutnya I care. Jika Anda mencari ruang untuk berbagi kehidupan dan bertumbuh bersama-sama, I care might be the perfect place for you. Info lengkap dapat Anda temukan melalui link tree di deskripsi YouTube IFJF Jakarta atau di bio Instagram kami @IFJF Jakarta. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui IFJF, berikut adalah info tentang cara memberikannya beserta dengan QR Code yang langsung terhubung dengan rekening gereja kami. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini dapat menginspirasi Anda untuk lebih lagi mengenal pribadinya dan terus bertumbuh di dalam Dia. God bless you. Bulan ini di minggu pertama kita masuk ke tema yang baru. Kita akan berbicara mengenai something remains. Kita akan belajar di bulan Mei ini sesuatu yang akan senantiasa tetap. Our journey di dalam perjalanan kita dari Januari, Februari, Maret, dan April. Di Januari kita berbicara mengenai I dedicate, yaitu kita siap untuk menyerahkan. Di awal tahun, that's the best thing you wanna do. Anda nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. You can plan, saudara bisa berencana, but God knows everything. Di bulan Februari kita belajar tuning in, kita siap mendengar, siap untuk diselaraskan. Dan bulan Maret, we come into another theme, yaitu get change. Jadi bukan cuma mendengarkan, tapi kita mendengarkan dan siap untuk diubahkan. In the month of April, kita berbicara mengenai mark your miracle. Kita mau untuk menandai setiap bagian atau setiap fase kehidupan kita, di mana Tuhan bekerja, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Karena seringkali kalau kita nggak nandai, hal-hal yang luar biasa akan menjadi biasa-biasa saja. Over the years kita akan lupakan itu semua. Dan pada saat kita menghadapi masalah lagi, kita akan come to zero. Sepertinya Tuhan nggak pernah melakukan apa-apa. Karena kita lupa menandai. Di bulan Mei ini kita berbicara mengenai something remains. Something remains. Saya ingin berbicara mengenai God's sovereignty. Kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama sebagai orang-orang percaya. Berapa banyak saudara yang tahu apa arti kedaulatan Tuhan? Angkat tangan saudara. Oke, nggak ada yang tahu ya. Itu terlalu berat kata-kata itu buat pagi hari ini ya. Kedaulatan Tuhan berbicara mengenai kemampuan Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada satupun yang terlepas daripada kehendaknya. Tuhan berdaulat. Di setiap hal-hal kecil, apapun, Tuhan berdaulat. Tapi seringkali sangat susah untuk kita melihat kedaulatan Tuhan yang diiringi oleh kebaikan Tuhan pada saat kita sedang berada dalam masalah. Oleh karena itu, this is an amazing journey. Kalau di April kita belajar untuk menandai, actually itu adalah resep daripada orang-orang yang akan melihat kedaulatan Tuhan. Sangat susah untuk kita melihat kebesaran Tuhan saat ini kalau kita lagi dalam masalah. Tapi akan jauh lebih mudah kalau kita sudah pernah menandai itu. Karena kita tahu God has done it, Tuhan sudah melakukan sesuatu. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan itu akan memberikan kekuatan pada saya hari ini. Dan bahkan pada saat kita mengalami sesuatu yang buruk, mungkin kita bisa menandai. Karena mungkin berapa bulan lalu, berapa tahun lalu, hal yang buruk yang terjadi saat itu yang mungkin buat kita buruk banget. Tapi malah hari ini we are thankful that keburukan itu terjadi. Itu bisa datang dari penolakan sesuatu yang mungkin saudara, kenapa Tuhan?
Tapi hari ini saudara bisa bilang, untung gue ditolak. Because God has something better. Susah untuk kita bisa melihat kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kalau kita nggak mengizinkan diri kita untuk melihat ke belakang. Amin. Karena apa? Karena yang di depan kadang terlalu penuh dengan kabut. Di 1 Samuel 1-6 kita mengalami gonjang-ganjing. Bangsa Israel mengalami gonjang-ganjing. Up and down. Kekacauan dimulai di pasal pertama. Dikatakan bahwa pasal pertama nggak kacau, pasal pertama berbicara mengenai Samuel. Pasal ketiga, di situ mulai dikatakan bahwa Samuel itu lahir di masa firman Tuhan itu jarang. Kekacauan terjadi di mana-mana karena Tuhan yang mengarahkan berkesan jarang bersuara. Kemudian ada kebingungan, anak imam tidak sesuai. Oke-oke saja Eli oke-oke saja, tapi anaknya berantakan. Dan kita tahu bagaimana kalau imam itu tidak bisa merepresentasikan bangsa di hadapan Allah, berkat-berkat Tuhan di perjanjian lama itu akan berkesan hilang. Kemudian mereka bukan hanya itu, dalam kebingungannya mereka mengalami kekalahan. Bangsa Filistin datang menyerang. Dan kemudian itu beberapa pasal kemudian sampai kepada pasal 7, keselarasan mulai terjadi. Samuel dikirim di tengah-tengah bangsa Israel, Samuel yang sudah berumur, Samuel yang sudah dianggap bukan Samuel yang umur 15 yang ada di pasal pertama, tapi Samuel yang sudah bisa punya influence, itu mulai membawa kestabilan. Dan bukan hanya kestabilan, di situ datang suatu kemenangan. Kemenangan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di pasal 7, pada saat mereka sedang menyembah Tuhan, dikatakan bangsa Filistin itu datang menyerang dan Tuhan yang memukul kala mereka. Terjadi kekacauan sendiri. Nah, tapi di 1 Samuel 8 ini, kita akan berbicara 1 Samuel 8, something remains. Kita akan melihat bahwa something is about to go downhill again. Akan ada sesuatu yang sedang merosot gitu. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mau bicarakan pada saudara adalah something remains, sesuatu yang adalah tetap itu bukan kondisi kita. Sesuatu yang adalah tetap is that God is God. Tuhan adalah Tuhan. Apa yang terjadi pada saat kita nggak sadar kalau Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Apa yang terjadi? On one side, saudara kalau berpikir bahwa Tuhan sudah mengerjakan semua, Tuhan sudah melakukan semua, saudara pikir ya udahlah, gua nggak ngapa-ngapain aja. Kan Tuhan yang bekerja semuanya. Or on the other side, which is most of us, banyak dari kita mungkin berada di tempat itu, adalah kita mencoba menjadi Tuhan. Kita mencoba, kita mengambil peran yang salah. We try to be God. But pagi hari ini kita mau ingat bahwa God is God. Tuhan adalah Tuhan. God's sovereignty, kedaulatan Tuhan itu enggak gagal pada saat saudara bergerak. Oke? Dan sebaliknya, pada saat saudara tidak bergerak, God's sovereignty still there. Orang banyak berpikir bahwa kalau Tuhan berdaulat, Tuhan menetapkan semuanya, ya udah gue nggak usah ngapa-ngapain. Saya suka gambarkan kedaulatan Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya seperti kita dalam pesawat, a predetermined flight, satu perjalanan penerbangan, let's say dari Jakarta ke Papua. Oke, Anda tahu gereja kita banyak berdoa saat ini untuk Papua. Papua adalah salah satu ladang misi buat IFGF Jakarta saat ini. Berbicara mengenai satu penerbangan dari Jakarta ke Papua. It's predetermined. Sudah didetermine. Tracknya sudah jelas. Bahkan pilot pun udah tahu kapan beloknya lewat mana. Semua itu sudah predetermined. That you're gonna reach, saudara akan capai kepada destinasi. But what you do inside that plane, apa yang Anda kerjakan di dalam pesawat itu, there is your free will.
Apakah saudara akan mengalami kenyamanan atau saudara akan senantiasa panik? That's your will. Amin. And God's sovereignty, kedaulatan Tuhan dan kehendak manusia tidak harus bertabrakan. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Ayo kita sama-sama belajar mengenai God is God. 1 Samuel 8 ayat 1 dikatakan setelah Samuel menjadi tua, ya, things about to go downhill again. Diangkatnya lah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Diangkat anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung adalah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. A familiar case. Amin. 1 Samuel 3, Hofni dan Finehas, anak daripada seorang yang dipakai Tuhan, Eli, itu go rogue. Melakukan sesuatu yang wow, meniduri pelayan di gereja, yang sampai membuat Israel gonjang-ganjing. Di ayat 3, di 1 Samuel 8 ayat 3, the same thing is about to happen. Di sini dikatakan bahwa bangsa Israel saat itu takut. Something bad is coming back. Tapi saya mau ingatkan ke saudara pagi hari ini. If you understand that God is God, kalau Tuhan adalah Tuhan, saya mau katakan bahwa God is God beyond your circumstances. Circumstances akan terus muter. Akan terus muter. Hari ini mungkin keadaan baik, besok keadaan kurang baik. But when God is God, pada saat Tuhan adalah Tuhan, God is God beyond our circumstances. Tuhan adalah Tuhan, apapun keadaan kita. Tapi banyak sekali dari kita yang susah. Karena apa? Karena kita coba menilai Tuhan dari keadaan. Kita melihat keadaan kita untuk mengerti Tuhan kita. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan senantiasa hidup dalam ketakutan. Karena the same thing will happen again. I was a businessman and I'm still a businessman. Saya punya bisnis yang diserahkan ke profesional. In one point pada saat saya berbisnis, in one point of my business, perjalanan bisnis saya tidak lagi berdoa untuk uang. Because money come, money goes. Berapa yang tahu? Cash flow ya. Money come, money goes. Kalau hari ini kemampuan saya melihat seberapa besarnya Tuhan itu dari saldo bank saya, hari ini ditransfer, Tuhan baik. Pernah dapat transferan, pembayaran? Oh, God is good. Besok pas bayar supplier, saldonya turun. God, where are you? Fear, stuck. Karena apa? In life, that's what it is. Inconsistent. Kita nggak bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang konsisten karena kita mengerti Tuhan melalui kondisi kita yang up and down, yang up and down. Sedangkan firman Tuhan Roma 8:28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu means good and bad. Yang baik dan yang buruk buat Anda. Karena dikatakan segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang dikasihi sama Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Instead, if you want to understand kalau saudara mau mengalami God is God in your life, Tuhan adalah Tuhan, saudara mesti melihat keadaan saudara lewat kacamata Tuhan. Meresponi keadaan dengan melihat Tuhan.
Saudara tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Saldo masuk, saldo keluar, God is still God. Tuhan tetap adalah Tuhan. He is a firm God. Yang dia berikan bukan hanya sekedar saldo bank, tapi yang dia berikan adalah penyertaan dia. If you can come, saudara bisa datang ke that point, saudara bisa katakan, if I have God, I have everything. Kalau saya punya Tuhan, saya punya segalanya. Pastor Herman Kocin pernah nanya dengan anaknya, yang mana tebak-tebak aja sendiri. Mereka mau pergi ke mall. Pastor Cin tanya, lu butuh kredit card gua atau butuh gua? If you know Pastor Cin adalah orang yang sangat memberi ya. Buat kita-kita juga, teman-teman, dan pastinya buat anaknya. Pas saat itu anaknya langsung bilang, I want daddy to come with me. Karena dia tahu kalau cuma kredit cardnya, mungkin cuma beli satu barang yang dia minta izin. Tapi kalau dia bawa bapaknya, itu dari makan semua tercover semua. Dua menit saudara ngelihat ombak seperti itu, habis ini turun ke bawah, Anda bisa berombak. Bukan rambutnya, tapi kepala lu berombak. But then again, di gambar itu tadi ada satu mercusuar. If you don't believe me, after this you try at home, okay? Saya nggak punya waktu 2 menit. If your eyes, kalau mata saudara di-fix pada sesuatu yang tidak bergerak, ombak yang terjadi akan lebih mudah untuk saudara atasi. And God is God. Tuhan adalah Tuhan, terlepas daripada situasi saudara. This week somebody came up to me and said, Pastor, gimana caranya untuk saya nggak terlalu terombang-ambing? I said, you really want to know? God is God. Tuhan adalah Tuhan. Hold on to sesuatu, pegang kepada sesuatu yang tidak bergerak. Pegang seseorang yang konsisten. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang mengatakan, I am God. Gak ada satupun hal dalam kehidupan saudara yang akan membuat dia kaget. Ternyata enggak. Dalam kedaulatannya, He knows everything. Dia tahu segalanya. Tapi ini yang terjadi pada saat kita nggak mengerti kedaulatan Tuhan. Kita baca lanjut lagi, kita baca mungkin ulang lagi sedikit. 1 Samuel di sini dikatakan bahwa hakim yang tadinya mereka mau hakim, isunya adalah hakim. Gua abis ini nggak ada lagi hakim karena anaknya hakim ini nggak bener, ngaco. Isunya adalah hakim. Ayat 4 dikatakan sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang hakim. Is that what it says? Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Isunya adalah hakim, tapi requestnya adalah raja. And the second point I want to tell you that God is God, Tuhan adalah Tuhan, beyond your comfort, di atas dari kenyamanan atau ketidaknyamanan kita. When comfort, pada saat comfort, kenyamanan becomes greater than God, pada saat kenyamanan menjadi lebih besar daripada Tuhan, yang terjadi adalah we ask panically, meminta tanpa berpikir. We overreact seringkali. Isunya adalah hakim, mintanya raja. Isunya apa? Solusinya gak jelas.
Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita, pada saat kita nggak melihat God is God, pada saat kenyamanan itu lebih besar daripada Tuhan sendiri, we overreact. Kita nggak bisa melihat masalah to its core. We try to solve it kita dengan cara sebagaimana caranya untuk gubrak-gabrik. Sama seperti orang yang dalam pernikahan, masalahnya adalah komunikasi, bukan masalahnya komunikasi diberesin, the whole table mau dibalikin. Langsung, gue cerai gitu. Lu udah cerai, abis itu married, punya masalah komunikasi juga problem lagi gitu. Oftentimes kita nggak solve the right problem. Kita mau buang semuanya aja gitu. Karena apa? Karena kenyamanan. Karena nggak nyaman, jadi saya cancel aja semuanya. Mengejar kenyamanan sesaat dan mengorbankan sesuatu yang jauh lebih penting. Kita lihat di 1 Samuel 8 sampai 20, kenyamanan apa yang Israel cari? 1 Samuel 8 ayat 20, kita turun ke bawah. Dikatakan that we also may be like all the nation. Dikatakan kita mau menjadi, alasan saya mau raja adalah kita mau menjadi sama. Kita mau menjadi fit in. That our king may judge us and go out before us. Dikatakan untuk bisa keluar, untuk bisa memimpin kami and fight our battles. Security. Tapi yang pertama, kadang-kadang hal yang kita kejarkan hanyalah the idea of fitting in. Kita mau fit in. I want to tell you this, saya mau katakan saudara ini. Kita mungkin gak punya apa yang dunia punya. Tapi apa yang kita punya, itu jauh lebih berharga dari apa yang dunia bisa tawarkan. We have God Himself. Kita punya Tuhan di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? In the effort of trying to fit in, seringkali kita mencoba, gara-gara kita mau diterima, kita lupa apa yang kita punya. Kenyamanan seperti apa yang Israel cari? Fit in, security. Kalau yang security, Tuhan yang akan menjadi Tuhan. Tuhan God is gonna be your God. Exodus 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dan kemenangan dari Tuhan. This is very interesting. Kalau kita baca Keluaran 14, 13, 14, dibilang janganlah takut, disuruh tidur di rumah, enggak. Disuruh berdiri di hadapan musuhmu, dan lihatlah keselamatan dan kemenangannya dari Tuhan. That itself adalah satu tindakan untuk kita keluar dan melihat. Kita nggak berbicara God is God, then I sleep at home. God is God, you get your and go out. Firman Tuhan katakan apa yang kau kerjakan, apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, itu akan berhasil. Go out and touch something. If you touch nothing, 0 dikali 1000, jawabannya 0. Keluar, lihatlah kemenangan dari Tuhan. Karena Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam, tenang saja dikatakan. Saudara tahu bahwa permohonan bangsa Israel yang bentuknya penolakan terhadap Tuhan ini bukan yang pertama. Yang pertama terjadi di Hakim-Hakim juga. Hakim-Hakim juga, di Hakim-Hakim, masalah hakim. Hakim-Hakim 8 ayat 22, 23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, be our king. Baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Ini minta raja benar-benar. Karena judge itu nggak turun ke anak cucu harusnya.
Raja yang turun ke anak cucu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi apa? Tuhan yang akan memerintah kamu. Seorang hakim dan seorang raja. Seorang hakim cuma memutuskan perkara, seorang raja itu memerintah hidup. Seorang hakim jabatannya tidak turun ke anaknya, seorang raja turun kepada anaknya. Jesus is the Son of God, the reigning King. Allah yang bertata, Raja yang bertata di atas kehidupan kita. God is God. God is God. Beyond your circumstances, beyond your comfort, God is God. Saudara perlu ketahui firman Tuhan itu bukan hanya sekedar bisa dicomot-comot, tapi memiliki makna yang lebih dalam. Keluaran 21 ayat 2, saya loncat 5-6, saya akan bacakan ini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak membayar tebusan apa-apa. Tetapi jika budak itu slave of a king, slave of a master, itu sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuan itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. God is God beyond our obligation. Tuhan memberikan kita pilihan untuk ikut Dia atau tidak. Imagine seorang budak yang telinganya sudah ditindik. Dia jalan ke pasar. Orang-orang lihat, ini budak selamanya nih. Ini budak yang selamanya akan melayani masternya. Pertanyaan berikutnya adalah, gue gak bisa bayangkan betapa baik masternya dia, sampai dia mau memberikan hidupnya untuk melayani dia selama-lamanya. God is God beyond our obligation because the willingness of the slave display the goodness of the master. Something remains. Sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan kita is the fact and the truth that God is God. Tuhan adalah Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Dan pada saat kita mengenali bahwa Tuhan adalah Tuhan, when we recognize that God is God, His sovereignty, kebesarannya, beyond our circumstances, di atas masalah-masalah kita, di atas kenyamanan kita, bahkan di atas keharusan kita, dan kita menyatakan, God, I'm willing to acknowledge you as God. That puts you on a flight. Itu taruh saudara di satu penerbangan yang sudah pasti, yes, but you're gonna have an enjoyable one. Saudara akan menikmati penerbangan itu. Amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima berkat daripada Tuhan apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan setiap apa yang Dia perintahkan di dalam kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbungmu akan diberkati, akan melimpah-limpah. Keadaan gak akan mendikte hati Anda. You are above it all. Anda berada di atas semua itu. Things can come, things can go. But God is God. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, biar berkat Tuhan yang melimpah ada dalam kehidupan mereka. Breakthrough, terobosan yang dimulai dari pikiran mereka, yang beranak kepada hal-hal yang kita bisa lihat akan terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.
Happy Sunday, God bless you, Tuhan berkati. Terima kasih telah menyaksikan IFJF Jakarta Online Service. Sampai jumpa di minggu depan FJF Family. Kalau misalkan ada salah satu dari Anda yang memerlukan layanan doa, silakan klik tombol Prayer Request di link Tree untuk mengisi form permohonan doa, dan tim pastoral kami akan mendoakannya bagi Anda. God bless you church and have a wonderful day. Bye-bye!